Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Ramadan dengan NIM D141211159. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu dosen Bu Anggi yang berjudul Supply Chain Management. Terima kasih karena telah mengunjungi video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang pertama, kita memasuki judul Supply Chain Management. Apa itu Supply Chain Management? Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Supply Chain. Supply chain atau rantai pasokan merupakan jaringan global yang digunakan untuk menyampaikan suatu produk atau suatu jasa, barang atau jasa. Yang apa yang dikirimkan? Yang dikirimkan yaitu barang mentah, terus kepada produser, lalu distributor, terus retailer, dan kemudian customer agar kita bisa menikmatinya. Raw material ini didapat dari seorang seller, lalu diolah barang mentah tersebut, diolah oleh produser, terus dikirimkan ke retailer melalui distributor, lalu retailer menjualnya pasar-pasar besar, lalu pasar-pasar kecil, terus dapat sampai ke kita dengan membelinya. Begitu pula dengan jasa. Jasa juga melalui raw material yaitu barang-barang seperti listrik atau layanan, terus produser yaitu tenaga kerjanya, lalu distributor juga tenaga kerja, sampai kepada customer yaitu kita, pengguna jasanya tersebut. Dasar dari supply chain dalam produksi ada tiga, yaitu yang pertama ada supplier, lalu produser, dan terus customer. Apa saja yang dikirim melalui supply chain? Supply chain mengirimkan sebuah informasi, sebuah produk, dan juga sebuah cash. Dari produk, primary product flow yaitu aliran utama dari produk melalui supplier, supplier mengirimkan barang mentah lalu kepada produser mengolah dan juga customer untuk dinikmati. Melalui ini mungkin sebagai distributor dan juga melalui distributor. Sedangkan untuk primary cash flow dari customer, customer membayar kepada produser sebagai barang yang digunakannya, lalu produser membayar barang mentah yang berasal dari supplier. Sedangkan informasi yang dikirimkan berupa informasi yang terdiri dari kegiatan ketiga tersebut yang diketahui oleh supplier, produser, dan customer. Mereka mengetahui sesama. Seperti yang saya jelaskan tadi, seller mengirimkan sebuah raw materials, energi, service, dan components. Untuk raw materials dan components ini merupakan manufaktur atau pabrik, sedangkan energi dan service ini merupakan pengiriman jasa. Raw materials dikirimkan untuk menjadi sebuah barang mentah dan komponen-komponen alat-alat dan bahan untuk produser gunakan memproduksi barang. Sebagai salah satu contohnya adalah sebuah roti. Roti diproduksi oleh produser, bahan-bahan roti yaitu tepung, gula, dan lain sebagainya itu berasal dari seller. Barang-barang mentah tersebut berasal dari seller, seperti yang sudah dijelaskan. Terus diproduksi dan dikirimkan kepada customer, yaitu customer sebagai penerima dan pengguna produk yang sudah diselesaikan. Sama juga dengan energi dan servis, seller menjual energi, tenaga, dan sebagai salah satu contohnya adalah WiFi. Dia menyediakan listrik, menyediakan satelit, dan produser sebagai pabrik yang menyetel atau menyambung kabel atau juga memberikan layanan terus kepada customer agar dapat dinikmati. Jadi customer ini bertindak sebagai pengguna. Apa saja tipe-tipe macam strategi dari supply chain? Yang pertama ada stabil, yang kedua reaktif, yang ketiga efisien reaktif. Stabil ini seperti pada umumnya, perusahaan umumnya yang melakukan eksekusi, efisiensi, dan melakukan pengulangan terus. Reaktif merupakan tergantung dari fulfills demands from trade partners. Maksud di sini adalah berdasarkan permintaan. Jikalau, sebagai salah satu contoh adalah klub sepak bola. Klub sepak bola itu memiliki jersey yang akan diproduksi terus-menerus jika tim sepak bola tersebut bagus. Apabila tim sepak bola tersebut sedikit peminatnya, maka produksi tersebut dapat terhentikan. Dan juga efisiensi reaktif ini merupakan yang fokus kepada efisiensi dan cost management. Apa saja yang dialirkan di dalam supply chain? Sudah saya jelaskan di awal, yaitu information,
yang dapat diterima oleh seller dan customer dan producer. Jadi di sini maksudnya adalah, maksud panel di sini adalah semuanya dapat dinikmati dan dari berbagai arah. Customer. Apa saja yaitu invoice, sales literature, spesifikasi, resep, orders, dan peraturan. Primary product flow yaitu material, misalnya seller itu yaitu raw materialsnya, producer yaitu material, dan customer adalah produksi yang sudah jadi, komponen, supply, service, dan finished products. Untuk primary cash flows itu dari customer itu membayar kepada produser, dan produser juga membayar barang mentahnya yang berasal dari seller. Dan juga pengembalian barang. Pengembalian barang tentu saja berasal dari customer yang sudah menikmati barang tersebut. Mungkin dapat berupa pengembalian untuk perbaikan, perpindahan atau penggantian, daur ulang atau disposal. Oke, bagaimana supply chain di dalam pabrik atau di dalam service? Ini ada dua tipe yang sudah saya jelaskan tadi. Supply tier, ini supply, dodonya adalah supply. Bisa saja, misalnya perusahaan roti tersebut, di sini manufaktur adalah sebuah pabrik roti. Pabrik roti membutuhkan tepung. Ini tepung adalah supply tier 1. Tepung tidak semerta-merta jadi. Tentu saja tepung berasal dari sebuah padi. Maka padi di sini supplier tier 2. Ini merupakan supplier tier 2. Mungkin saja padi bisa dari petani atau segala macam, mungkin bisa menjadi supplier tier 3. Lalu barang tersebut dijadikan di manufaktur yaitu di pabrik jadi roti, lalu distribusikan, diantar, lalu dijual dan dapat dinikmati oleh customer. Dilayani. Sama juga seperti service, yaitu ini misalkan ini listrik, ini adalah kabelnya, lalu ini adalah tenaga kerjanya, lalu ini adalah yang memasang kabel antena, lalu customer adalah kita sebagai penikmat. Tipe supply chain management ada vertikal dan horizontal. Untuk yang vertikal ini strategi di mana perusahaan juga menjadi supplier dan distributor untuk mengalihkan nilai dan rantai pasokan. Sebagai satu contoh adalah Apple. Apple itu awalnya hanya memproduksi HP, lalu dia juga memproduksi OS-nya sendiri, laptopnya sendiri, dan barang-barang seperti baterai dan lain sebagainya. Dia yang menjual. Karena dia tidak ingin menjadikan satu atau yang lainnya. Dia ingin vertikal. Dia yang menjadi supplier dan distributor tersebut. Nah, sama juga seperti mobil, dia menambang besinya sendiri, memproduksi besinya sendiri, mendistribusikan, lalu memproduksi mobilnya, dan juga menjualnya. Horizontal, yang kebalikan dari vertikal, yaitu mengkomunikasikan beberapa bisnis dalam rantai produksi yang sama di bawah satu koordinasi atau kendali. Sebagai salah satu contohnya adalah produsen mobil memutuskan untuk merger dan meninggalkan satu entitas yang bertahan, meningkatkan ukuran bisnis sehingga mendukung pencapaian keunggulan kompetitif dan kekuasaan pasar yang lebih tinggi. Atau bisa juga seperti sampo yang juga menjual sabun dan juga cuci piring, itu juga termasuk horizontal. Jadi keuntungannya adalah sudah saya jelaskan, yaitu ekonominya membesar, terus fokus pada bisnis dan juga mengetahui pasarnya. Karena dengan adanya berbagai persaingan menjadikan satu jadi tidak ada persaingan dan mengetahui pasarnya. Perbedaannya sudah dijelaskan di sini, yaitu kuat dari pasokannya karena jadi satu, produksi reduksinya menurun, lalu upstream dan downstream karena ke bawah, dan akses downstream tinggal distribusinya tinggal ke atas. Terus increase its size. Ini horizontal sudah saya jelaskan tadi. Jadi apa itu kesimpulannya? Kesimpulannya, supply chain management adalah hal yang dibutuhkan dalam bisnis proses untuk mendapatkan barang yang akan digunakan dalam bisnis tersebut, barang atau jasa. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap kita semua dapat memahaminya dan kekurangan hanya berasal dari saya dan kesempurnaannya hanya datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.